memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMV, selamat datang di channel Al-Quran Braille Official. Ya, ya, di samping saya sudah ada Pak Entang dan kita sekarang ada di segmen apa, Pak? Terserah Terserah aku ya? Ya. Iya, oke. Berarti kita sekarang ada di segmen ngaji bareng Pak Entang. Gitu. Ngaji? Iya, biasanya sama Teh Wiwin. Nah, sekarang mau sama Bapak. Waduh, inilah Wiwin kemana atuh dia? Kan gitu. Jadi Bapak yang ketempuhan. Bapak siap, Bapak buat ngaji bareng? Siap, tapi mana Qur'annya? Itu tuh Pak, di depan aja ada tuh satu. Bukan Pak, ke kiri. Nah, kiri terus. Nah, iya di situ. Oh ya, raperti. Iya, boleh di aja. Diambil aja, Pak. Oh gitu. Oh, jud sabaraha ya. Nah, kan biasanya Bapak suka ngetes ya. Enggak ih. Sekarang mah pokoknya yang ada aja. Aduh. Di depan. Bapak tahu dari tebalnya ini mah. Berapa, Pak? Oke lah. Si salah. Kan nggak boleh lihat orang tuh dari fisik, harus tahu dalamnya dulu. Oh, iya. Wah, juz 30. Juz 30 betul. Siap. Bapak mau surat apa nih di juz 30 berarti ya? Bapak mah tidak mau ini yang pertama kali ditemukan di depan gitu. Apa berarti? Surat apa itu? Oh, bukan, ini mah kata pengantar sama foto dari muwakif. Ini pemberian ya, saudara-saudara. Iya. Nah, ini Anaba. Ini Anaba. Ini Qur'annya tuh jadi ada yang wakaf ceritanya. Jadi ada almarhum siapa gitu. Terus pengen nyetak Quran juz 30 berapa ratus set gitu. Berapa ratus keping gitu, juz 30. Bisa pantang ya bisa gitu. Ini juz 30. Ini tuh pemberian dari ini. Siapa ya ini teh? Quran juz 30 ini ada fotonya sebetulnya tuh. Iya. Ada fotonya ini. Tar gimana ya foto nanti tinggal dikeuna. Nah, gituin Bapak. Oke. Nah, tuh ini fotonya. Iya, gitu. Fotonya. Jadi ini ada yang wakaf, jadi nyetak berapa ratus gitu. Iya. Jadi berapa ratus, juz 30 saja. Ini dari ini foto almarhum ya, yang meninggal ini foto apa? Yang ada ini foto almarhum ini almarhum ini seperti Haji Edi Supriyadi bin Idi bin Idi Darmasasmita. Lahir di mana? Lahirnya itu 7 Juli 1948. Wafat 12 Juli 2021. Gitu. Wakaf Quran Braille. Dan mudah-mudahan ya setiap ayat suci Al-Quran yang dibaca mengalir kepada siapapun yang berwakaf. Amin. Jadi Bapak hari ini ngaji? Iya Pak, kita Siap. ngaji Pak. Mangga. Berarti nanti Intan terjemahannya. Iya, Intan seperti biasa terjemahannya aja ya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله 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 الرحمن الرحيم. بس
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Sami'na wa ata'na. Silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, hari berbangkit. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk menjadi penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang menderang matahari. Dan kami turunkan awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga
menjadi fata morgana. Kami dengar, kami taat. Alhamdulillah. Aduh. Jadi ini tentang peristiwa yaumil akhir ya. Iya, betul. Dan betapa setiap yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Baik itu benda biotik maupun benda abiotik. Baik yang benda-benda seperti meja gitu ya. Dan diri kita. Bahkan nanti itu di hari kiamat itu digambarkan gunung-gunung itu umpama kapas gitu, berterbangan gitu. Ya mestinya kita melihat gunung itu ya mestinya tuh bukan pengen membongkar dipakai perumahan ya mestinya tuh ya. Atau hasilnya apa ya gunung itu? Kan gitu. Menghasilkan apa ya? Lihat gunung tuh mestinya ya Allah tuh hanya menciptakan gunung itu sebagai pasak keseimbangan dibuat negeri ini, buat dunia ini ya. Jadi kan itu gunung tuh ternyata menancap ke bawah sampai berapa ribu kaki katakan gitu ya. Iya, karena memang gunung itu kan pasak ya, pasaknya. Jadi kadang-kadang ya itu kita dengan proyek kan gitu ya, kebutuhan apa ya namanya, kebutuhan hidup mungkin ya, kebutuhan perkembangan zaman, gunung-gunung ditebang, dihancurkan kan gitu ya. Artinya kalau gunung-gunung banyak ditebang, banyak dihancurkan, itu kan akan sedikit banyaknya pasti mengganggu stabilisasi bumi kan gitu, Iya, pasti. Pasti. Sebab itu ya kita mestinya melihat ayat-ayat Allah itu lengkap, baik kauliyah maupun kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu kan yang gini, ini Quran, itu punya Teh Intan juga Quran, ya kan. Mau braille mau biasa sama-sama Al-Quran. Itu ayat-ayat kauniyah. Saya Teh Intan lihat saya tidak bisa melihat. Itu juga ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Lihat ininya kauliyah, lihat ininya kauniyah. Kenapa ya Allah? Allah tuh ciptakan Pak Entang dengan kondisi mata yang tidak bisa melihat. Kan gitu. Ternyata setelah direnungi ya kalau saya bisa melihat nggak akan ketemu Intan. Ya, Intan juga akan ketemu Bapak. Kan gitu. Iya gak? Betul. Intan tahun berapa? 2011 kan ke Bandung, ya kan? Sekolah di mana? Di PGII Bandung, ya kan? Iya, betul. Gak pernah mimpi-mimpi kan mau ke sini gitu kan. Ternyata sekarang kita bareng-bareng di sini lebih dari setahun, kan gitu ya. Ini adalah perjuangan. Ada Ayani kan gitu. Bahkan ada Pak Sakidi, ada yang menanya gini ke Pak Sakidi. Kok aneh ya, Sakidi itu kadang tidak bisa melihat katanya. Tapi dia bisa komputer, bisa menjadi programmer. Nah, beliau mengatakan justru gara-gara saya tidak bisa melihat, saya bisa komputer. Kalau saya bisa melihat belum tentu bisa komputer. Ya mungkin sudah menjadi profesi yang lain gitu ya Pak ya? Iya, mungkin sudah menjadi yang lain gitu. Iya. Justru beliau bisa komputer gara-gara tidak bisa melihat. Karena banyak orang yang bisa melihat nggak bisa komputer. Contohnya Ayani. Dikit-dikit kan komputer mati, Pak. Iya betul. Intan. Aku juga. Pak ini gimana ya? Bu Yuni aja. Kalau lagi Pak Kidi, ini kenapa ya? Gitu bayangin coba. Awal. Pak ini mati safety kan gitu ya. Pak minta tolong, itu kan safety. Komputer safety mati, gitu kan. Jadi bayangin coba, ada berapa komputer berarti di sini tuh 2, 3, 6 lah gitu ya. Itu semuanya harus ditanganin oleh seseorang yang tidak bisa melihat. Ketika ditanya kok bisa yang tidak bisa melihat, ya justru karena karena tidak bisa melihat saya bisa komputer. Jadi Allah itu tidak akan pernah menciptakan makhluknya itu dengan sia-sia. Iya betul. Tapi maaf ya, berapa banyak makhluk yang mengaku beriman kepada Allah menolak kondisi seperti ini. Menolak. Sampai ada teman bapak itu tunanetra, mau mencintai seorang akhwat, dia guru ngaji kok, ustazah gitu kan, guru ngaji. Tapi ketika teman bapak dengan kondisi mata tidak bisa melihat, berharap bisa menikah dengan dia, apa pernyataan dia? Memang mau ngasih apa? Memang usahanya apa? Loh, saya bilang, apakah tidak mengenal ayat-ayat Allah?
Makanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berpikir inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar gitu kan. La ayatil ulil albab. Jadi Allah itu berpikir mestinya untuk apa sih Allah ciptain orang yang tidak bisa melihat gitu Intan. Iya betul. Iya Kak? Gitu. Alhamdulillah. Jadi jadi begitu menolak gitu. Menolak itu apa? Karena kondisinya kan gitu. Aduh, kan masa sih suami saya harus tidak bisa melihat, masa istri saya harus tidak bisa melihat, kan gitu. Bahkan ada yang menolak kondisi ketika itu harus terjadi pada anaknya. Apa yang terjadi? Banyak yang anaknya itu dipendem aja di rumah. Iya betul. Nah, dipendem aja di rumah. Sekalinya disekolahkan gak pernah ditengok-tengok atau jarang. Ada yang anak ketika saya di asrama, ada yang ditengoknya itu setahun sekali oleh orang tuanya itu. Itu pun ya sambil ngejemput mungkin. Ditanya anaknya, kalau kamu pulang di rumah ngapain aja? Diam aja di kamar dan gak boleh keluar oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya malu memiliki anak yang tidak bisa melihat. Banyak seperti itu Intan. Iya betul. Ya. Miris ya Pak ya kalau mendengar cerita-cerita yang seperti itu gitu. Jadi ada yang memang tadi tidak pede gitu ya dengan anaknya yang tidak bisa melihat. Padahal semuanya sama gitu ya Pak ya, punya potensi, punya hal yang bisa dikembangkan gitu di anak manapun gitu ya. Iya, malah ada yang begini Intan. Ada teman saya tuh bisa melihat asalnya. Suatu ketika dia dari pegunungan pakai motor, ke bawah. Nah, di depannya ada kayak semacam koal buntung narik bambu. Motor lagi kenceng dari atas, mobil tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Matanya itu ketusuk bambu. Aduh. Dan itu langsung tidak bisa melihat, bukan hanya matanya, wajahnya gitu kan, tertusuk termasuk matanya. Apa yang terjadi? Istri yang sangat dicintainya ternyata meninggalkannya, memintanya bercerai. Kenapa? Apa sih yang bisa diharapkan dari seorang tunanetra? Katanya begitu. Apa yang terjadi? Beliau sekolah ke Bandung, kemudian dia bersekolah mempelajari terapis kan gitu. Kemudian setelah itu beliau punya kesempatan melanjutkan kuliah, alhamdulillah S1 selesai, kemudian dapat istri lagi. S1 selesai, menikah lagi. Yang dulu istrinya katanya sih waktu itu pengen niat mau balik lagi tapi udah lewat. Gitu. Iya gitu, jadi nggak tahu ya Pak ya apa yang akan terjadi kepada kita. Iya, kadang-kadang orang lihat fisiknya, nikah sama yang tunanetra mau makan apa sih gitu. Tunanetra mau boro-boro diajak usaha, diajak seuri gitu bisa, cenah gitu. Gitu ya. Ada yang lucu kemarin. Saya lagi rekaman iklan. Dia mungkin tuh 2 ngangguk, yang ketiganya, mana 3-nya ternyata ngangguk dia. Gitu udah belum? Tadi saya udah ngangguk, lupa dia. Jadi tunanetra mah boro-boro diajak usaha, cenah dikasih isyarat aja nggak bisa. Ada yang berpikir begitu. Gitu. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan lah kita semakin menyadarkan bahwa Allah itu tidak akan pernah menciptakan makhluk yang dengan sia-sia. Baik yang bisa melihat maupun yang tidak bisa melihat. Begitu Tintan. Karena dari ayat ini juga setelah dihidupkan gitu sama Allah dan semuanya juga sudah ditentukan gitu ya. Dihidupkan, dimatikan. Nanti dikumpulkan kita. Pendek kata, tidak bisa melihat di dunia mah. Mau berapa lama sih gitu kan. Sebentar. 100 tahun yang lalu Bapak gak ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang juga gak akan ada di dunia ini. Udah. Ibaratnya gini, dari sini, tetap lagi gitu. Kita gak lama. Gak lama, ngapain sih? Jadi ngapain sih harus segala-galanya harus kita peroleh di dunia ini. Dan semuanya semu. Betul. Semuanya semu. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Saya Entang Kurniawan. Saya Intan Lutfi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tekan dan tombol, jadi tembal. Iya, tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Umi Maktum Voice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atas saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير